Halo Zoomers, terima kasih sudah mengklik video ini dan mari kita amati dunia makro dan mikro yang ada di sekitar kita. Oke Zoomers, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video kita yang sebelumnya, yaitu membuat mikroskop dari barang-barang yang ada di sekitar kita. Perbedaan mikroskop yang kali ini akan kita buat dengan mikroskop yang sebelumnya adalah adanya sistem cahaya dengan cermin dan meja preparat ya. Dan ini membantu kita dalam pengamatan. Mikroskopnya sendiri merupakan mikroskop dengan sistem satu lensa ya. Kita masih menggunakan sistem satu lensa. Merasa memang masih ada kekurangan ya namanya juga mikroskop sederhana. Tapi paling tidak bisa kita gunakan untuk memahami bagaimana cara kerja dari mikroskop itu sendiri. Dan seperti yang saya sudah katakan di video saya sebelumnya, tujuan dari pembuatan mikroskop sederhana ini adalah membantu para zoomers yang memiliki minat pada dunia mikroskopis yang ada di sekitarnya untuk membuat mikroskop sederhana sendiri. Karena pasti ada rasa kepuasan tersendiri kalau kita bisa membuat mikroskop hasil buatan kita. Dan bagi para zoomers yang memiliki profesi sebagai pengajar, ini bisa dimanfaatkan untuk praktik atau kegiatan handout ya. Atau juga bisa digunakan sebagai media ajar. Oke, zoomers, dan inilah ya mikroskop sederhana yang nanti akan kita buat. Dan bagaimana cara pembuatannya? Oke, langsung saja kita ke video tutorial pembuatan mikroskop sederhana bagian kedua. Ini dia. Oke zoomers, alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat model mikroskop sederhana ini sama dengan alat dan bahan yang kita gunakan di video bagian part pertama kemarin ya, yang kita membuat model mikroskop yang Anthony van Leeuwenhoek. Nah, cuma kemarin saya belum sempat memperlihatkan dari mana kita mendapatkan lensanya ya. Jadi lensanya itu kita dapatkan dari center laser ini ya. Di bagian pointer yang merahnya itu ada, kalau kita buka itu ada lensanya. Nah, dan lensanya itu yang kita gunakan dalam pembuatan mikroskopnya. Dan setelah kita gambar polanya ya, polanya kita gambar di kertas karton Jakarta. Saya merekomendasikan untuk menggunakan kertas karton Jakarta ya, karena bahannya kuat ya dan lebih mudah dibentuk. Karena kalau misalkan dari yang aslinya yaitu dia menggunakan besi ataupun bahan yang keras seperti kayu. Nah, kalau misalkan zoomers ini ingin mempraktikkannya nanti di sekolah sebagai media ajar, maka tidak mungkin kan untuk menyuruh siswa membawa barang-barang tersebut, terlebih barang tersebut susah dibentuknya ya, kecuali untuk yang pribadi ya. Nah, jadi saya sarankan menggunakan kertas karton Jakarta ini. Juga kalau misalkan zoomers nanti ingin membuat, nanti untuk link template-nya akan saya sertakan di deskripsi seperti itu. Nah, jadi nanti zoomers tinggal ikuti pola yang sudah ada dan bisa mengikuti langkah-langkahnya yang sudah saya perlihatkan dalam video ini. Untuk ukuran ya, jika zoomers ingin membuat yang versinya yang lebih besar bisa saja ya, tapi template-nya tetap seperti yang sudah saya sediakan ya. Nah, ini saya membuatnya memang yang kecil ya, karena sesuai dengan saya yang menggunakan seperti itu. Nah, ini nanti tergantung dari zoomer sendiri. Nah, jika polanya sudah kita gambar, maka selanjutnya kita potong ya sesuai dengan pola yang sudah kita buat tadi. Dan ini bagian-bagian ini nanti kita akan gabungkan ya. Nah, di sini saya menggunakan lem dari lem tembak ya.
Nah, kemudian bagian-bagian ini kita gabungkan seperti itu. Kenapa saya di sini menggunakan lem Alteco ya? Karena pada bagian yang dilubangi itu ya, bahannya cenderung menjadi lebih lemah ya. Jadi saya perkuat kembali menggunakan lem Alteco. Nah, cerminnya di sini Zoomers bisa beli ya. Biasanya kan ada tuh yang orang jual yang alat cermin untuk yang anak perempuan ya. Nah, itu bisa dipakai di sana ya. Bisa kita menggunakan cermin yang di sana. Setelah bahan-bahannya semua sudah lengkap ya. Nah, ini kita tinggal buat preparatnya ya, meja preparatnya. Kelebihan dari model mikroskop ini adalah dia menggunakan meja preparat ya, sehingga lebih stabil ya dibandingkan dengan yang model Anthony van Leeuwenhoek kemarin seperti itu. Dan juga kita bisa mengatur fokusnya seperti itu ya. Nah, dia juga menggunakan cermin sehingga pencahayaannya kita tidak perlu lagi mengarahkan ke langit ya, karena ke sumber cahaya biasanya kan ke lampu gitu ya. Nah, sehingga letak atau posisi objek itu tidak berubah gitu, dan lebih memungkinkan kita mengamati benda cair seperti itu. Setelah lensanya kita masukkan ya, dan tampilan dari mikroskop sederhana ya, yang model yang seperti ini pun sudah siap. Untuk preparatnya sendiri, karena saya sudah punya gelas preparat ya, gelas objek ya, jadi saya tinggal menggunakannya di mikroskop ini. Kalau kalian tidak punya ya, kalian bisa menggantinya dengan lakban isolasi bening ya. Nah, kita di sini mempraktikkan bagaimana cara meletakkan benda ya. Di sini saya coba menggunakan irisan epidermis dari bawang merah. Nah, kemudian bawang merahnya itu kita taruh di gelas objeknya dan kita taruh di mikroskopnya. Perhatian ya Zoomers, karena ketika membuat ini menggunakan benda-benda seperti pisau, kemudian gunting, selalu berhati-hati dikarenakan ya benda-benda tadi perlu pengawasan dari orang tua ya, kalau misalkan nanti Zoomers ingin membuat seperti itu. Dan seperti inilah cara pengamatannya ya. Kita amati di bawah mikroskopnya. Jika sumber cahayanya nanti kalian bisa menggunakan senter. Nah, inilah keuntungannya ya. Sel dari bawang merah terlihat ya, karena bisa selnya itu bisa terlihat seperti itu. Dan ini saya mengamati nyamuk ya. Keuntungannya dia standnya ini lebih kokoh untuk mikroskop sederhana yang model seperti ini. Dan seperti inilah tampilan nyamuk di bawah mikroskopnya. Karena jenis lensanya sama ya, jadi perbesarannya pun kira-kira sama seperti itu. Cuma kelebihannya itu tadi, dia lebih steady dan lebih kokoh, sehingga mengakibatkan pengamatan itu menjadi lebih mudah untuk diamati. Dan ini semut ya, semut di bawah mikroskop. Dan seperti inilah penampakan bayangan dari semut di bawah mikroskop yang sudah kita buat. Jadi untuk sel tumbuhan tadi terlihat ya, terlihat jelas. Hewan-hewan kecil juga bisa kita amati. Dan ini adalah pengamatan pada sarang laba-laba. Dan anakan laba-labanya terlihat seperti ini di mikroskopnya. Oke Zoomers. Dan yang terakhir ya, saya ingin menguji mikroskop ini apakah mampu memperlihatkan mikroba ya,
seperti paramecium ya atau amoeba yang ada di dalam air ya. Nah, ini adalah biakan dari air kolam ya. Dan di sana itu sudah ada mikrobanya dan kita amati apakah bisa terlihat. Jadi zoomers di sini karena kualitas dari lensanya sendiri hanya mampu memperbesar ya kira-kira 40 kali ya. Maka ya mikrobanya terlihat pasti sangat kecil gitu ya. Nah, zoomer di sini bisa lihat hewan air ya yang teramati menggunakan mikroskop ini. Tapi masih belum terlihat mikrobanya ya. Jadi saya tambahkan lagi ya airnya dan juga saya kembali atur kembali fokus dari mikroskop ini seperti itu. Nah, ketika dua hal ini sudah dilakukan dan terlihat ya, bisa diamati di sini. Nah, terlihat bahwa ada mikroba kecil ya, hewan-hewan kecil ya yang berenang-renang di permukaan airnya seperti itu. Jadi inilah yang ada di air kotor ya. Jadi kita hati-hati ketika minum air, harus dimasak terlebih dahulu ya, karena ketika diamati menggunakan mikroskop itu memang ada mikrobanya. Nah, zoomers ini membuktikan ya bahwa mikroskop ini mampu memperlihatkan mikroba walaupun ya tidak besar ya, dia kecil ya, karena ya kualitas lensanya juga masih di perbesaran 40 kali seperti itu. Oke zoomers, nanti jika kalian juga membuat mikroskop seperti ini, sharing pengalaman kalian ya di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. Oke zoomers, seperti tadi ya video pembuatan mikroskop sederhananya. Semoga bisa dipahami dan kalian juga bisa membuat mikroskop kalian sendiri ya. Boleh sharing nanti pengalaman membuat mikroskop sederhananya di komen video ini atau di sosial media saya di @bagusauliaiskandar. Ditunggu untuk sharing pengalamannya ya. Terima kasih sudah menonton dan stay observing. Bye bye.